Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ali Nur Rafiq selaku dosen pengampu mata kuliah praktek ibadah. Perkenalkan, nama saya Ardika Lasari dengan NIM 22402109 dari kelas Perbankan Syariah 2C. Di sini saya akan mempresentasikan materi praktek ibadah dari bab 7 sampai bab 12. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materinya. Bab 7, Salat Idul Adha. Pengertian Idul Adha. Id diambil dari kata al-aud, yaitu bermakna kembali dan berulang, karena memang Id selalu terulang-ulang setiap tahunnya. Menurut istilah ulama fiqh, definisi Id tidak keluar dari definisi secara bahasanya, yaitu kembali terulang. Sholat Id adalah sholat yang dilaksanakan berulang-ulang setiap tahunnya. Dalam setahun ada 2 kali. Yang pertama adalah tanggal 1 Syawal, yaitu Idul Fitri, maka sholatnya dinamakan sholat Idul Fitri. Kedua yaitu tanggal 10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha, maka sholatnya dinamakan sholat Idul Adha. Jadi, Hari Raya Idul Adha merupakan hari raya besar umat Islam di seluruh dunia, di mana pada hari tersebut di dalamnya terdapat suatu kegiatan, yakni penyembelihan hewan ternak atau kurban, dengan tujuan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu dan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Sama seperti sholat-sholat pada umumnya, sholat Id juga memiliki waktu tertentu. Waktu sholat Id adalah ketika terbitnya matahari, adapun akhirnya adalah ketika matahari tergelincir. Untuk tempat pelaksanaannya, sholat Id bisa di dalam masjid, bisa juga di lapangan terbuka. Para ulama mengatakan sholat Id boleh dilaksanakan di padang pasir. Boleh juga dilaksanakan di masjid. Apabila di Makkah, maka pelaksanaan sholat Id di Masjid Al-Haram adalah yang paling afdol tanpa adanya khilaf. Sunah-sunah sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. 1. Tidak makan sebelum sholat Idul Adha. 2. Mandi sebelum sholat Id. 3. Memakai pakaian bagus. 4. Memakai parfum atau wangian. 5. Melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang sekolah. 6. Memperbanyak takbir ketika keluar dari rumah menuju tempat sholat Id. Tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. 1. Membaca niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca doa iftitah. 4. Membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan setiap selesai takbir disunahkan membaca tasbih. 5. Setelah 7 kali takbir, maka kemudian membaca Al-Fatihah. 6. Membaca surah Al-Quran yang disukai, namun dianjurkan untuk membaca surah Al-A'la. 7. Kemudian melakukan rukuk seperti sholat biasanya, hingga bangkit kembali untuk rakaat kedua. 8. Pada rakaat kedua, takbir dilakukan sebanyak 5 kali, dan pada setiap selesai takbir disunahkan membaca seperti saat rakaat pertama. 9. Membaca surat Al-Fatihah. 10. Membaca surah Al-Quran yang disukai, namun dianjurkan untuk membaca surah Al-Ghashiyah. 11. Dilanjutkan dengan gerakan sholat seperti biasa hingga salam di rakaat kedua. 12. Sholat ini dikerjakan 2 rakaat dan dilakukan sebagaimana sholat-sholat yang lain. Bab 8. Kurban dan akikah. Definisi kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata khoroba, berarti dekat. Sedangkan menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Disebut juga udhiyah. Dalam bahasa Arab, kurban disebut dengan udhiyah, yaitu menyembelih hewan-hewan ternak sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari-hari tertentu dengan syarat-syarat khusus. Hukum berkurban. Dari Quran surat Al-Hajj 34, sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama, sebagian besar ulama berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Hukum kurban jadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang beli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Cara penyembelihan.
Berikut ini cara penyembelihan hewan kurban. 1. Pemilik kurban sendiri yang menyembelih. 2. Pisau setajam mungkin, tidak mengasah pisau di hadapan hewan. 3. Menghadapkan leher hewan ke arah kiblat, membaringkan di lambung kiri. 4. Menginjakkan kaki ke leher hewan. 5. Membaca Bismillah Allahu Akbar. Dan hazaminka walaka anni atau an fulan, disebut nama sohibul kurban. Kemudian berdoa Allahumma taqabbal minni atau min fulan, disebut nama sohibul kurban. 6. Disembelih dengan cepat, memutuskan tenggorokan, kerongkongan, dan pembuluh darah. 7. Kaki kanan dibiarkan bergerak, tidak diikat. 8. Tidak mematahkan leher, tidak memutuskan kepala saat darah masih mengalir. 9. Pengulitan dan pemisahan tubuh hewan dilakukan setelah hewan mati sempurna. Hikmah kurban. 1. Bagi orang yang berkurban, menambah kecintaan kepada Allah SWT, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT. 2. Bagi penerima daging kurban, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, bertambah semangat dalam hidupnya. 3. Bagi kepentingan umum, memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Akikah. Definisi akikah. Menurut para ulama, pengertian akikah secara etimologis ialah rambut kepala bayi yang tumbuh semenjak lahirnya. Imam Ahmad dan jumhur ulama berpendapat bahwa apabila ditinjau dari segi syar'i, maka yang dimaksud dengan akikah ialah makna berkurban atau menyembelih an-nasikah. Pelaksanaan akikah disunahkan pada hari yang ke-7 dari lahir, dan penyembelihannya dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak bersamaan dengan mencukur rambut kepalanya serta memberikan nama baginya. Hukum akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Rasulullah bersabda, akikah dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka sembelilah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya. Hadis riwayat Bukhari 5472. Syariat akikah. Disyariatkan akikah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Jenis dan syarat hewan kurban adalah akikah untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah, syarat-syaratnya seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Kalau pada daging kurban disunahkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging akikah sesudah dimasak. Cara penyembelihan hewan akikah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyembelih sebagai berikut. Mempersiapkan dan mempertajam alat penyembelihannya. Menutupi tubuh dan kepala binatang yang disembelih dengan kain atau daun yang lebar. Tidak memperlihatkan penyembelihan kepada binatang lainnya. Mengendalikan binatang yang akan disembelih agar mudah dalam prosesi penyembelihannya. Membaringkan hewan yang akan disembelih pada lambung kiri menempel ke tanah. Penyembelihan menghadap kiblat. Ketika menyembelih hendaknya membaca basmalah, membaca takbir, dan membaca doa, membaca salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Penyembelih harus seorang muslim. Lebih baik jika seorang yang terjaga imam dan Islamnya serta sehat jasmani dan rohani. Hikmah akikah. 1. Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada dirinya. 2. Menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah SWT. 3. Mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikah tersebut. Bab 9. Salat gerhana. Pengertian salat gerhana. Salat gerhana adalah salat sunnah yang dikerjakan saat terjadi gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan.
Untuk sholat yang dikerjakan saat terjadi gerhana bulan dinamakan sholat kusuf. Sedangkan saat gerhana matahari disebut dengan sholat kusuf. Hukum sholat gerhana. Dalam bahasa Arab, gerhana bulan disebut kusuf al-qamar. Pada saat fenomena gerhana bulan terjadi, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana, sholat kusuf. Para ulama fikih bersepakat bahwa hukum mendirikan sholat kusuf adalah sunnah mu'akkad. Hendaknya melaksanakan sholat ketika terjadinya gerhana sebagai tanda pengagungan terhadap kekuasaan Allah SWT. Waktu sholat gerhana. Sholat gerhana dilaksanakan pada saat terjadi gerhana sampai dengan usai gerhana, baik pada saat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Pada gerhana total atau gerhana sebagian, orang yang dapat mengerjakan sholat gerhana adalah mereka yang mengalami gerhana atau berada di kawasan yang dilintasi gerhana. Orang yang berada di kawasan yang tidak dilintasi gerhana tidak dituntunkan mengerjakan sholat gerhana. Tata cara sholat gerhana. 1. Mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat. 2. Boleh dilakukan sendiri-sendiri, tetapi lebih utama dikerjakan secara berjamaah. 3. Berniat melakukan sholat sunat gerhana, matahari atau bulan. Takbiratul ikram, membaca doa iftitah, dan dilanjutkan dengan ta'awuf serta surat Al-Fatihah dengan lantang. 6. Membaca surat Al-Baqarah atau surat lain dengan bacaan yang panjang yang sama dibaca dengan lantang. 7. Kemudian rukuk sambil memanjangkannya. 8. Kemudian bangkit dari rukuk atau iktidal sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. 9. Setelah iktidal tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat lain. Berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama, yakni membaca surat Al-Fatihah dan surah Al-Imran. 10. Rukuk kembali yang panjangnya lebih pendek dari rukuk sebelumnya. 11. Bangkit dari rukuk dan iktidal yang kedua. 12. Sujud yang panjangnya selama rukuk pertama. 13. Duduk di antara dua sujud. 14. Sujud dengan sujud kedua yang panjangnya selama rukuk kedua. 15. Bangkit dari sujud lalu mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama. Hanya saja bacaan dan gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. Pada rakaat kedua dianjurkan baca surah An-Nisa dan surat Al-Maidah. 16. Salam. 17. Dianjurkan mendengarkan 2 khutbah tausiah. Bab 10. Salat istisqa. Pengertian salat istisqa. Salat istisqa adalah salat sunnah yang dilakukan untuk meminta diturunkannya hujan. Salat ini dilakukan bila terjadi kemarau yang panjang atau karena dibutuhkannya hujan untuk keperluan atau hajat tertentu. Istisqa secara bahasa adalah meminta turun hujan. Secara istilah yaitu meminta kepada Allah SWT agar menurunkan hujan dengan cara tertentu ketika dibutuhkan hambanya. Hukum sholat istisqa adalah sunnah mu'akkad bagi yang terkena musibah kelangkaan air untuk minum dan kebutuhan lainnya. Syarat-syarat melaksanakan sholat istisqa. 1. 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa, seseorang ulama atau imam menyerukan kepada kaumnya untuk berpuasa selama 3 hari lamanya dan menganjurkan beramal baik seperti sedekah, taubat dari dosa, berdamai dengan setiap lawan, dan melepaskan diri dari kezaliman. 2. Pada hari yang keempat, ternak sekalipun dianjurkan untuk dibawa ke tanah oleh semua penduduk, bahkan lapang tempat orang mengerjakan sholat istisqa. 3. Hendaklah memakai pakaian sederhana, tidak memakai wangi-wangian, dan memperbanyak membaca istighfar. 4. Setelah sholat selesai, khatib membacakan khotbah di mana pada khotbah yang pertama membaca istighfar sebanyak 9 kali dan khotbah yang kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Waktu pelaksanaan sholat istisqa. Waktunya adalah ketika terjadi kemarau panjang yang menyebabkan keringnya air sumur, sungai, matinya tumbuhan, atau telantarnya hewan. Sholat sunnah istisqa boleh dikerjakan siang atau malam hari. Namun yang lebih utama adalah dikerjakan di siang hari karena akan mempermudah para jamaah untuk mendatanginya, terutama orang tua dan anak-anak. Tata cara melaksanakan sholat istisqa.
Satu, dengan memperbanyak doa saja, baik sendirian maupun bersama-sama orang banyak. Dua, dapat juga dilakukan dalam khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat, si khotib harus berdoa yang intinya minta diturunkan hujan. Tiga, dapat dilakukan dengan melakukan sholat 2 rakaat di tanah lapang, sebagaimana halnya sholat Idul Fitri dengan berjamaah. Hanya saja, khutbahnya dapat dilakukan sebelum dan sesudah sholat. Hukum-hukum sholat istisqa. Menurut istilah syara, sholat istisqa adalah permintaan hujan oleh seseorang hamba kepada Allah SWT saat membutuhkannya. Hukum sholat istisqa adalah sunnah muakkad. Ibnu Qudamah berkata, sembahyang istisqa adalah suatu sunnah muakkad yang ditetapkan dengan sunnah Rasulullah SAW dan khulafanya. Bab 11. Haji. Definisi dan hukum haji. Definisi haji menurut bahasa ialah menurut ke suatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan. Oleh karena para muslim mengunjungi Baitullah Al-Haram berulang kali pada tiap-tiap tahun, dinamakan ibadah tersebut dengan haji atau nus ibadah. Baitullah adalah suatu tempat yang didatangi manusia pada setiap tahun. Hukum melaksanakan ibadah haji hanyalah diwajibkan sekali dalam seumur hidup manusia. Rukun sah dan wajib haji. Rukun sah haji yaitu 1. Niat ihram, 2. Wukuf di Arafah, 3. Tawaf ifadah, 4. Sa'i, 5. Talul, mencukur atau memendekkan rambut. Rukun apabila tertinggal, maka tidak bisa diganti dengan dam atau denda lainnya, melainkan harus melaksanakan tawaf ifadah hanya dalam 6 putaran, maka hajinya belum sah, kecuali dengan menyempurnakan jumlah tawafnya sebanyak 7 putaran. Rukun wajib haji yaitu 1. Memulai ihram di miqat, 2. Bermalam di Musdalifah, 3. Melontar jumrah al-Aqobah, 4. Melontar 3 jumrah, 5. Bermalam di Mina, 6. Tawaf wada, 7. Meninggalkan larangan haji. Larangan haji dan sunnah haji. Larangan haji yaitu 1. Memakai pakaian yang berjahit bagi kaum pria, 2. Menutup kepala bagi kaum pria, 3. Menutup muka dan telapak tangan bagi perempuan, 4. Memakai wangi-wangian setelah ihram baik laki-laki maupun perempuan, 5. Menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, 6. Motong kuku, 7. Mengadakan akad nikah atau menikahkan atau menjadi wakil dalam akad nikah, 8. Bersetubuh, 9. Berburu dan membunuh hewan darat yang liar dan halal dimakan. Sunnah haji yaitu 1. Melakukan haji ifrad, 3. Membaca doa talbiyah, 3. Berdoa setelah membaca talbiyah, 4. Membaca zikir sewaktu tawaf, 5. Sholat 2 rakaat setelah tawaf, 6. Memasuki Ka'bah. Melaksanakan ibadah haji. 1. Haji tamatu yaitu melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu baru melaksanakan ibadah haji. 2. Haji ifrad yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu lalu melaksanakan umroh. 3. Haji hiran yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh dilakukan secara bersamaan. Hikmah ibadah haji. 1. Menyempurnakan keislaman, 2. Menghapus dosa, 3. Melipat gandakan pahala, 4. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT, 5. Memperoleh maghfirah dan ampunan dari dosa dan noda, 6. Terkabulnya doa dan permohonan, 7. Memperoleh kesuksesan hidup dan balasan surga, 8. Mempersatukan dan mempersaudarakan umat Islam. Bab 12. Khitbah nikah dan akad nikah. Pengertian khitbah. Al-khitbah dengan dibaca kasroh kaknya secara bahasa ialah seseorang yang meminang perempuan pada suatu kaum jika ingin menikahinya. Apabila dibaca fathah atau domah khonya bermakna orang yang berkhutbah pada suatu kaum dan menasihatinya. Bentuk jamaknya kutubun dan fa'il, pelakunya disebut khotib. Adapun khonya dibaca kasroh secara syara adalah keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang jelas dan terlepas dari berbagai halangan, atau keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang halal untuk dinikahi. Kerelaan perempuan. Islam tidak membolehkan para perempuan dinikahkan secara paksa. Bahkan Islam mensyaratkan izin dan penerimaan mereka. Oleh karena itu diwajibkan untuk meminta izin kepada para perempuan sebelum dinikahkan. Kerelaannya dianggap menjadi syarat untuk melaksanakan akad.
sebagaimana pendapat mazhab Abu Hanifah dengan berpedoman pada hadis Nabi. Kerelaan wali. Sebagaimana Islam mempersyaratkan kerelaan perempuan dalam pernikahan, diisyaratkan pula adanya kerelaan dan keridhaan dari walinya. Hal demikian sebagai jaminan untuk meluruskan, menyelamatkan, dan menjauhkan berbagai tindakan yang salah dan hawa nafsu yang tidak patut. Perempuan meminang laki-laki. Sungguh, Islam memperbolehkan bagi perempuan untuk meminang laki-laki. Islam menetapkan hak perempuan dalam hal demikian selama ia memelihara dasar kesolehan dalam memilih. Masalah ini telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam. Sebagian dari contoh peristiwa itu adalah yang dilakukan oleh Khadijah binti Khuwailid kepada Rasulullah. Membatalkan pinangan. Jika salah seorang meminang dan yang dipinang membatalkan pinangan setelah pemberitahuannya, dan jika peminang telah memberikan seluruh mahar atau sebagian, maka haruslah dikembalikan menurut kesepakatan ulama fiqh. Karena peminangan seperti akad yang belum sempurna, adapun jika yang diberikan merupakan hadiah, maka baginya berlaku hukum hadiah. Baginya untuk mengembalikan jika tidak ada penghalang yang mencegah pengembalian dalam pemberian itu, seperti kerusakan dan hilangnya barang yang diberikan tersebut. Pengertian akad pernikahan. Termasuk dari hakikat atas seorang muslim bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikatkan hati dan melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan kemaslahatan sehingga manusia dapat menjaga hubungan antara individu dan golongan. Dengan demikian, menjadi luas hubungan kemasyarakatan. Sungguh Allah telah menjadikan hubungan semenda atau hubungan kekeluargaan karena perkawinan menjadi dasar nasab. Rukun akad pernikahan adalah 1. Dua orang yang berakad, 2. Yang diakadkan keduanya, 3. Sikat ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah sesuatu yang dikeluarkan atau diucapkan kedua dari pihak lain sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atau sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad. Syarat akad pernikahan. 1. Dua orang yang berakad telah tamyiz. Jika salah satunya gila atau tidak tamyiz, maka pernikahan itu tidak sah. 2. Kesatuan tempat ijab dan qabul. 3. Hendaknya menerima tidak menyalahi ijab, kecuali jika perbedaan itu kepada sesuatu yang lebih baik dari yang berijab. 4. Masing-masing dari dua orang yang berakad mendengarkan dan memahami maksud pembicaraan adalah pelaksanaan akad pernikahan. Kata-kata yang sah untuk akad. Para ulama-ulama telah sepakat tentang sahnya pernikahan dengan menggunakan setiap kata yang memberikan fungsi makna nikah, seperti ankahtuka, aku nikahkan, dan zawajtuka, aku kawinkan engkau. Adapun qabul atau menerima, yakni penerimaan sah dengan setiap kata yang berfungsi memberi arti kerelaan dan kesepakatan, seperti qabiltu, aku menerima, waqaftu, aku sepakat, afdaitu, aku menyerahkan, dan nafajtu, aku melakukannya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.